Kalau Wahabi memaksa Allah bertempat dan tempatnya bukan makhluk. Ini ya pokoknya bertempat lah kata Wahabi, dan tempatnya bukan makhluk. Tawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wa mujaba natawassal bil hubaba wal batulil mustataba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman aswaja dimanapun kalian berada, mari kita dakwahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia ini khususnya mazhab Syafi'i, dengan cara ya di like, ya, di subscribe dan di share. Itu aja lah. Wallahu a'lam. Yang dimaksud menjadi kafir ini para ulama di dalam kitab-kitab syarah hadis. Ini fitnah ini merubah akidah manusia. Ada yang sekarang Ahlus Sunnah, besok menjadi liberal, besok menjadi Wahabi, besok menjadi Syiah. Ini fitnah. Kalau di dalam hadis lain dipakai redaksi qaqita'il lailil mudlim, fitnah-fitnah tersebut seperti potongan-potongan malam yang gelap. Gelap terang, gelap terang, gelap terang. Artinya membingungkan. Kenapa membingungkan? Perkara-perkara yang salah, tapi yang mengerjakan orang-orang yang ditokohkan. Ini katanya agak benar, tapi yang menganjurkan ini kok kiai. Katanya ini agak benar, tapi kok yang menyampaikan Habib. Katanya agak benar, tapi yang menyampaikan kok menteri, anaknya kiai lagi misalnya. Contoh ya. Jadi perkara-perkara yang gak benar ini memang menimbulkan fitnah. Coba perkara-perkara kufur yang mengucapkan orang kafir misalnya, gak ada masalah karena orang gak percaya. Ini perkara-perkara sesat atau kufur terlontar dari orang-orang yang ditokohkan. Ya sebab fitnah tadi. Kemudian dalam hadis ini yang riwayat Ibnu Majah, illa man ahyahullah bil ilmi, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu, ini bisa selamat dari fitnah. Artinya apa? Di akhir zaman kalau ingin selamat dari fitnah kufur, dari fitnah sesat, kuncinya adalah ilmu. Tidak pernah berhenti belajar ilmu. Tentunya belajar ilmu kepada ahli ilmu, tidak sembarang belajar. Misalnya pokoknya ada ustadz keren atau ada ustadz viral di YouTube, langsung di-download semua, diambil informasinya. Tidak sembarang seperti itu, tapi ya pilih-pilih. Ini fitnah akhir zaman. Jadi dengan ilmu. Nah, fitnah yang dihadapi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, fitnah ini ketika datang, fitnah itu ketika datang di dalam hadis-hadis ya, atau keterangan para ulama, ya arifuhal alim wala ya arifuhal jahil. Hanya orang alim yang tahu, orang bodoh gak tahu. Tapi idza adbarat, kalau sudah pergi, yang alim dan yang bodoh tahu semua. Loh, kita diakali dulu. Setelah pergi, kalau datang nggak tahu, yang tahu ya cuma orang-orang tertentu. Setelah pergi baru tahu. Nah, fitnah Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang ini datangnya dari mana-mana. Ada Wahabi, ada Syiah, ada Liberal, ada HTI, ada LDII, dan lain sebagainya. Fitnah Wahabi misalnya. Wahabi ini sekarang isu-isunya sudah beda dengan dulu.
yang sekarang ini benar-benar disampaikan dengan lantang oleh mereka. Masalah mazhab. Apa kata mereka? Ini aneh ini. Fikihnya ikut Imam Syafi'i. Tapi mengapa akidahnya ikut Asy'ari? Kok gak Syafi'i juga akidahnya? Biar sama-sama salah. Ini kata mereka. Lalu mereka bikinkan akidah Imam Syafi'i versi Wahabi. Artinya apa? Kita ini ikut Wahabi maksudnya, karena itu akidahnya Syafi'i. Nah, orang-orang Wahabi ini membangun isu-isu bahwa Imam Asy'ari ini akidahnya berbeda dengan Imam Syafi'i. Itu sama sekali isu-isu yang tidak benar. Kita ini di dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i. Lalu di dalam akidah mengikuti mazhab Imam Asy'ari. Ini bukan berarti akidah Imam Asy'ari berbeda dengan Imam Syafi'i. Mengapa? Karena sebenarnya akidah para ulama salaf seperti Imam Abu Hanifah, Abdullah bin Mubarak, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, para ulama ahli hadis, itu akidahnya sama. Para imam mazhab yang 4 di dalam fikih itu berbeda dalam masalah fikih kalau akidahnya sama. Sama-sama takwil, sama-sama tafwid. Itu di dalam masalah sifat. Dan di dalam masalah orang mati sama-sama anti, sama-sama berbeda dengan tauhid Wahabi, rububiyah, uluhiyah, sama. Cuma orang Wahabi suka bikin isu-isu. Dan Imam Syafi'i, Imam Asy'ari ini kita tahu bahwa Imam Asy'ari dengan Imam Syafi'i tidak beda. Mengapa? Karena di dalam membicarakan nas-nas mutasyabihat seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa atau ayat-ayat yang lain yang serupa. Mazhab Asy'ari itu konsepnya antara tafwid dengan takwil. Dan tafwid dan takwil ini diterangkan rumusannya, konsepnya oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Ta'wil dan tafwid itu ada di kitab Ar-Risalah. Wahabi gak mau sama ta'wil dan tafwid, sama-sama gak mau. Itu Wahabi. Kemudian bahwa Imam Syafi'i melakukan tafwid atau melakukan ta'wil itu ada di dalam kitab-kitab atau riwayat-riwayat dari beliau. Bukan tidak ada. Nggak cuma Wahabi ya hanya ingin gaduh aja. Kok ikut Imam Syafi'i? Akidahnya Asy'ari. Itu isu-isu mereka yang disebarkan akhir-akhir ini. Ini contoh ya perbedaan kita dengan Wahabi masalah para nabi. Biasanya yang sering disentuh itu oleh para asatid tentang sifat-sifat Allah. Sekarang pribadi para nabi. Kalau menurut kita para nabi ini maksum, baik sebelum menjadi nabi maupun setelah menjadi nabi, terjaga dari dosa dan kesalahan. Kalau menurut Wahabi tidak maksum. Nabi bisa saja melakukan dosa. Dasarnya bagaimana? Ini masalah takwil dan tidak takwil. Kalau Wahabi dasarnya misalnya surat Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar supaya Allah mengampuni pada kamu ma taqaddama min dzambik, apa-apa yang telah berlalu dari dosamu. Berarti kata Wahabi, karena Wahabi gak mau takwil, gak mau tafwid, berarti Nabi punya dosa yang telah lalu. Wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang terkemudian. Berarti setelah ayat ini turun ada dosa lagi. Ini Wahabi, karenanya tidak maksum. Kalau Ahlus Sunnah maksum, ini ditakwil. Dalam kitab Ahkamul Quran ada riwayat dari Imam Syafi'i seperti ulama salaf yang lain. Yang dimaksud liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa liyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima.
Imam Syafi'i mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi abika Adam. Agar supaya Allah mengampuni pada kamu apa yang telah berlalu dari dosa ayahmu Nabi Adam. Nabi Adam ketika belum menjadi nabi. Itu diampuni sebab Rasulullah. Mengapa sebab Rasulullah? Di dalam kitab-kitab hadis, Nabi Adam memohon ampunan kepada Allah setelah bertawassul dengan Rasulullah. Masuk akal itu. Lalu wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang. Imam Syafi'i mentakwilkan wa ma ta'akhkhara min dzambi ummatika. Dan apa yang belakangan dari dosa umatmu. Jadi umatnya Rasulullah ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini menurut Imam Syafi'i. Ini namanya takwil. Jelas Imam Syafi'i melakukan takwil. Wahabi tidak mau takwil. Ini masalah pribadi Rasulullah SAW. Ini perbedaan ya di antara perbedaan kita dengan Wahabi. Kita berbeda dengan Wahabi ini bukan hanya soal sifat 20, sifat jaiz, bukan hanya itu. Tetapi juga sifat wajib para nabi dan sifat-sifat para nabi ada perbedaan antara kita dengan Wahabi. Ini yang perlu kita tahu. Ini contoh-contoh ya soal Wahabi. Kemudian contoh lagi perbedaan kita dengan Wahabi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Syarifuddin. Apakah Allah itu bertempat apa enggak? Kalau Wahabi memaksa Allah bertempat dan tempatnya bukan makhluk, ini ya pokoknya bertempat lah kata Wahabi, dan tempatnya bukan makhluk. Ini kan kufur. Karena dengan pendapat seperti itu berarti menurut Wahabi ada selain Allah bukan makhluk Allah, yaitu tempatnya Allah. Kan kufur, syirik ini. Allah ada saingannya yang bersifat qadim. Ini Wahabi terang-terangan begini. Ini diantara perbedaan kita dengan ini masalah sifat ya, sifat para nabi, sifat Allah, sifat para nabi, dan sifat-sifat yang lain yang perlu kita tahu, perlu kita paham. Ini fitnah ini menyebar di tengah-tengah masyarakat. Bukan tidak ada. Ini bukan para asatidz, misalnya Muallim Syafi'i, Habib Syarifuddin. Ini bukan provokasi, memang ada. Dan lebih dahsyat daripada yang saya terangkan. Lebih lengkap mereka. Ini masalah sifat Allah. Ini fitnah dari orang-orang Wahabi yang memang menyebar.